Pernyataan PM Malaysia ini bikin Cina marah besar. Ekonomi Malaysia langsung jatuh, sawit anjlok, investor kabur. Sementara Indonesia tiba-tiba jadi juara baru. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini hingga akhir, dan semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Dalam sebuah lanskap geopolitik yang terus berubah, Asia Tenggara kembali menjadi panggung bagi dinamika kekuatan besar yang saling mengintai. Di tengah ketegangan yang mengeras antara ekonomi, pengaruh, dan retorika politik, hubungan Malaysia-Cina, yang selama bertahun-tahun dianggap stabil, bahkan menguntungkan, tiba-tiba memasuki fase yang paling rapuh. Dokumenter ini membuka tirainya pada satu titik penting, momen ketika Perdana Menteri Malaysia, dalam sebuah sidang parlemen yang memanas, melontarkan serangkaian pernyataan kontroversial tentang Cina. Bagi sebagian orang, itu hanya permainan retorika untuk memenangkan simpati politik domestik. Namun bagi para analis, itu adalah permulaan dari sebuah krisis baru yang meletus dari kata-kata yang salah pada waktu yang salah. Apa yang seharusnya menjadi debat internal, ternyata berubah menjadi bara yang membakar jalur diplomasi Malaysia, menciptakan gelombang ketidakpastian yang menjalar ke sektor perdagangan, investasi, hingga harga komoditas yang menjadi tulang punggung negara. Krisis ini tidak lahir dari pertempuran senjata, melainkan dari pertempuran kata-kata, yang dampaknya jauh lebih sunyi, namun lebih mematikan. Ketika kamera televisi nasional menyorot ruang parlemen, publik menyaksikan sebuah drama politik yang berkembang jauh melampaui batas-batas gedung legislatif itu sendiri. Isu tentang Cina, tentang dugaan politik perkauman, dan tentang arah masa depan Malaysia menjadi percikan yang menyulut emosi banyak pihak. Perdana Menteri, dalam tekanan politik yang tak terlihat oleh rakyat, akhirnya mengucapkan pernyataan yang dianggap sebagian besar pengamat sebagai sinyal menjauh dari Beijing. Tidak ada yang menyangka bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan dalam hitungan detik itu akan memicu guncangan berbulan-bulan lamanya. Reaksi meluas tidak hanya datang dari oposisi, tetapi juga dari pemerhati ekonomi, pelaku usaha, hingga para diplomat yang memahami betapa rapuhnya hubungan Malaysia dengan Cina selama ini. Media sosial dipenuhi perdebatan, para pengamat di televisi mengeluarkan analisis, dan suasana nasional berubah dari perdebatan internal menjadi kecemasan kolektif. Namun, tidak ada yang benar-benar memahami bahwa badai yang sesungguhnya belum melanda. Yang terlihat di layar hanyalah permukaan, riuh rendah politik yang nyaring, namun tidak memprediksi keheningan mematikan yang akan datang dari Beijing. Inilah babak yang paling menggetarkan, ketika respons datang bukan dalam bentuk ancaman, bukan dalam bentuk pidato keras, tetapi dalam bentuk jeda yang panjang dan sepi. Beijing tidak mengirimkan nota protes, tidak ada embargo, tidak ada konferensi pers berapi-api. Namun justru inilah bagian paling menakutkan. Cina memilih diam. Dan dalam dunia diplomasi Asia, diam hampir selalu berarti satu hal, hukuman. Perlahan namun pasti, waktu pengurusan impor barang dari Malaysia mulai melambat. Kontainer yang biasanya melintas tanpa hambatan, kini tertahan di pelabuhan. Investor Cina yang semula bertemu rutin dengan pejabat Malaysia, tiba-tiba membatalkan agenda. Proyek-proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kerjasama kedua negara tiba-tiba mendapat cap evaluasi ulang, tanpa batas waktu. Dunia bisnis mulai membaca sinyal samar itu. Beijing sedang berbicara, meski tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tekanan senyap ini membuat Malaysia berada dalam posisi yang sulit, karena bagaimana mungkin mereka merespon sesuatu yang tidak pernah diumumkan secara formal. Inilah seni soft pressure, tekanan yang tidak pernah terlihat, tetapi terasa oleh semua pihak yang berkepentingan. Efek dari diamnya Beijing mulai terlihat hanya dalam hitungan minggu. Grafik perdagangan Malaysia-Cina yang sebelumnya stabil dan bahkan menjanjikan, kini menunjukkan penurunan tajam. Di pasar saham, investor asing mulai menjual aset Malaysia. Di Kementerian Ekonomi, pejabat terlihat kewalahan menjawab pertanyaan dari media internasional tentang apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa analis mulai berbicara secara terbuka tentang konsekuensi diplomasi yang tidak terukur, sementara pelaku usaha mengeluhkan ketidakpastian yang membuat rencana ekspansi terhenti di tengah jalan. Tekanan ekonomi ini bukan ledakan besar yang menghancurkan dalam sekejap. Ia bekerja perlahan seperti musim dingin yang membekukan kebun subur. Tidak ada yang langsung runtuh, tetapi semuanya terhenti, menunggu sesuatu yang tidak kunjung jelas. Perdagangan yang selama ini menjadi nadi kehidupan Malaysia melemah, dan negara mulai merasakan sesuatu yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Sanksi tanpa sanksi, hukuman tanpa pernyataan, perang tanpa deklarasi.
Dalam drama besar geopolitik ini, minyak sawit menjadi korban yang paling terlihat. Sektor yang selama ini menyumbang devisa besar bagi Malaysia tiba-tiba terpukul dari setiap arah. Ekspor sawit ke Cina melambat drastis, menyebabkan kontainer berisi minyak sawit mentah menumpuk di pelabuhan tanpa kepastian. Harga minyak sawit mentah atau CPO jatuh ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir, memukul pendapatan negara dan kesejahteraan petani. Di pedesaan Sabah, Sarawak, hingga Johor, para petani mulai gelisah menyaksikan hasil panen yang tak kunjung terbeli. Mereka tidak mengerti politik, mereka tidak mengerti diplomasi, dan mereka tidak peduli siapa yang mengucapkan apa di parlemen. Yang mereka pahami hanya satu hal, pendapatan mereka berkurang, tagihan terus datang, dan kehidupan mereka berada di tepi jurang. Sementara pemerintah berusaha menenangkan dengan janji stabilisasi harga, rakyat di lapangan tahu bahwa masalah ini tidak akan selesai dalam semalam. Bagi mereka, sawit bukan sekedar komoditas. Itu adalah hidup mereka. Dan ketika sawit menjadi korban diplomasi, mereka juga ikut terseret dalam pusaran krisis yang tidak pernah mereka pilih. Di tengah keretakan hubungan Malaysia-Cina, sorotan perlahan bergeser ke Indonesia, tetangga yang selama ini berjalan tenang tanpa banyak membuat manuver yang mencolok. Ketika pasar Cina mulai menjauhi Malaysia, Indonesia menjadi tujuan alami bagi kebutuhan minyak sawit, mineral, hingga kerjasama infrastruktur. Dalam waktu singkat, lonjakan permintaan terlihat jelas di pelabuhan Belawan, Dumai, dan Balikpapan. Kontainer CPO Indonesia menumpuk bukan karena tidak laku, melainkan karena permintaan yang melampaui kapasitas pengiriman. Para analis internasional menyebut fenomena ini sebagai angin segar yang datang dari badai negara lain. Perusahaan-perusahaan Cina yang sebelumnya menjajaki mitra bisnis di Kuala Lumpur, kini terbang ke Jakarta, Surabaya, hingga Makassar, mencari kestabilan politik dan kepastian yang mereka rasa menghilang di Malaysia. Banyak yang memuji bagaimana Indonesia berhasil memposisikan diri, bukan dengan menunjukkan kekuatan, tetapi dengan menjadi mitra yang konsisten, matang, dan tidak terburu-buru mengambil langkah emosional. Kontras inilah yang menjadi titik balik persepsi Asia terhadap dua negara serumpun yang untuk pertama kalinya memperlihatkan perbedaan hasil dari gaya diplomasi mereka. Dalam babak ini, dokumenter menggali lebih dalam kontras dramatis antara dua pendekatan diplomasi. Indonesia yang hati-hati, tenang, dan strategis, versus Malaysia yang terlihat reaktif, emosional, dan seringkali terjebak dalam pertarungan politik internal. Selama krisis berlangsung, Indonesia tidak menunjukkan perubahan nada terhadap Beijing. Tidak ada pernyataan keras, tidak ada gestur konfrontatif. Yang ada hanyalah kelanjutan hubungan dagang dan diplomasi yang mengalir seperti biasa. Pendekatan inilah yang membangun citra Indonesia sebagai mitra yang aman bagi investor. Sementara itu, Malaysia terjebak pada persepsi instabilitas yang tercermin dari pidato, debat parlemen, hingga liputan media mengenai ketegangan internal. Perbedaan strategi ini bukan hanya soal gaya komunikasi, tetapi soal bagaimana kedua negara membaca lanskap geopolitik modern. Indonesia melihat pasar sebagai arena yang membutuhkan ketenangan. Malaysia, sebaliknya, larut dalam tekanan politik domestik yang membuat retorikanya seperti bumerang yang kembali menghantam. Dokumenter ini menggarisbawahi bahwa dalam era persaingan global, diplomasi bukan lagi soal siapa yang berbicara lebih lantang, tetapi siapa yang mampu menahan diri di momen paling kritis. Ketika angka ekspor menurun, harga sawit jatuh dan mata uang melemah. Dampak paling nyata dari krisis ini tidak terlihat di gedung-gedung kementerian, melainkan di jalan-jalan Kuala Lumpur, Penang, dan Johor Bahru. Warga, pedagang, sopir taksi, dan petani sawit yang diwawancarai di berbagai platform digital. Suara mereka bukan lagi sekedar keluh kesah, melainkan kemarahan yang terakumulasi. Seorang pedagang kecil di Chowkit berkata dengan getir, "Mengapa menantang mitra dagang terbesar? Kami yang menanggungnya." Seorang sopir ojek online menceritakan betapa pendapatannya turun karena pelanggan mengencangkan pengeluaran. Di pedesaan, para petani sawit menyatakan frustrasi karena harga anjlok dan pembeli berkurang drastis. Mereka tidak peduli siapa yang salah, tidak peduli debat apa di parlemen. Yang mereka pedulikan hanyalah bagaimana membayar sekolah anak, listrik, dan kebutuhan harian. Media sosial menjadi ruang bagi warga Malaysia melampiaskan keresahan mereka. Hashtag protes bermunculan, analisis amatir tentang diplomasi beredar luas, memperlihatkan bagaimana rakyat kini lebih sadar bahwa dunia luar sangat menentukan kesejahteraan mereka. Suara rakyat inilah yang menjadi gambaran paling jujur dari krisis yang tidak pernah mereka pilih, namun harus mereka jalani. Bagi Malaysia, krisis ini tidak hanya berbentuk kerugian ekonomi jangka pendek,
Ini adalah pukulan telak terhadap reputasi mereka di pasar Asia. Selama bertahun-tahun, Malaysia dikenal sebagai salah satu pemasok sawit paling stabil, negara dengan birokrasi yang cukup ramah terhadap investor, dan mitra dagang yang dapat diandalkan oleh China serta negara-negara lain. Namun dalam skenario ini, semua reputasi itu runtuh dalam hitungan bulan. Investor asing mulai mempertanyakan kestabilan politik Malaysia. Kontrak-kontrak besar tertunda, sementara Indonesia yang tampil konsisten mengambil peran utama dalam suplai komoditas yang selama ini didominasi Malaysia. Dominasi sawit Indonesia mencapai tingkat baru, menjadikannya pusat gravitasi pasar Asia. Malaysia sebaliknya berjuang keras memulihkan citra dan kepercayaan. Para analis menyebutnya efek domino diplomasi, ketika satu kesalahan kecil menyebabkan rangkaian konsekuensi besar yang sulit dihentikan. Dalam dunia yang begitu terhubung, reputasi adalah mata uang penting. Dan dalam skenario ini, Malaysia kehilangan banyak nilainya, sementara Indonesia mendapat kepercayaan baru sebagai pemain utama kawasan. Dokumenter ini ditutup dengan sebuah refleksi yang dalam, bahwa dalam era geopolitik modern, kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari besarnya ekonomi atau kuatnya militer, tetapi dari kemampuan menjaga keseimbangan antara retorika dan strategi. Krisis yang menimpa Malaysia menjadi pengingat bahwa diplomasi bukan ruang untuk ledakan emosional, melainkan ruang untuk kecermatan. Satu pernyataan di parlemen yang mungkin dimaksudkan untuk mendapatkan tepuk tangan sesaat dapat berubah menjadi badai ekonomi yang menghantam jutaan orang. Sementara itu, Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas, konsistensi, dan sikap diplomatik yang terukur dapat menjadi modal kekuatan yang tidak kalah pentingnya dari sumber daya alam. Kisah hipotetis ini memberi pelajaran bahwa dalam dunia yang saling terkait, suara paling tenang seringkali yang paling didengar. Dan dalam pertaruhan besar antara politik domestik dan hubungan internasional, keputusan yang diambil dalam hitungan detik dapat mengubah nasib sebuah negara selama bertahun-tahun.